What's up teman-teman, balik lagi channel Ojol Cowok ya teman-teman ya. Ojol yang ngojolnya di cowok aja teman-teman, kayak gitu. Nah jadi hari ini gue mau cerita pengalaman gue selama pemakaian Suzuki Brookman Street EX ini setelah atau sampai 4000 km ya teman-teman ya. Nih 156 ini setelah gue ganti oli kemarin, jadi udah dapat 156 km. Nah totalnya itu gue 4216 km kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi gue pengen sedikit cerita pengalaman gue teman-teman, apakah ada minusnya apakah tidak. Gue akan cerita dari minusnya dulu aja teman-teman ya. Minus yang pertama yang gue rasain, ini spionnya ya teman-teman. Spionnya ini terlalu baplang banget teman-teman. Kalau kalian bisa ganti, mendingan diganti aja teman-teman. Diganti yang lebih apa ya, lebih masuk. Ini kan keluar setang nih, kelihatannya keluar dari setang nih, dimasukin lagi dikit, di dalamnya dikit kayak gitu. Ini karena nih terlalu keluar juga nggak berguna teman-teman. Menurut gua nggak berguna karena di apa ya, ini ganggu banget kalau buat selip-selip di jalan tuh. Ini ganggu banget, sering nyangkut di spion mobil kayak gitu ya teman-teman. Yang pertama spionnya teman-teman, terlalu baplang sekali. Yang kedua, minus yang kedua adalah dari segi tenaga sih, tenaga cukup, akselerasi menurut gue cukup, apalagi gue cuma dipakai untuk ojol ya teman-teman. Memang peruntukan gue emang bukan buat yang heavy duty gitu, bukan teman-teman, enggak. Dia cuma apa namanya, untuk ngojol. Jadi akselerasi sebenarnya nggak seberapa, cuma top speednya teman-teman. Top speednya ini cuma mentok-mentok paling di 80 teman-teman. Itu juga gue jarang ya teman-teman, karena untuk sampai ke 80 pun rada lama teman-teman, rada lama. Jadi ya top speednya kurang kalau dibandingin dengan motor 125 cc yang lain kayak Mio atau Vario. Nah kayak itu berat lah untuk ngimbangin mereka dalam segi top speed ya teman-teman. Cuma kalau akselerasi menurut gue ini cukup lah, sangat-sangat cukup. Kalau untuk akselerasi ini nggak komplain sih gue. Nah terus itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga ini apa namanya, tarikan gasnya ini lumayan berat teman-teman, berat. Karena kan kalau dibilang sama mekaniknya mungkin nanti nunggu adaptasi mas, nunggu adaptasi. Nah ternyata setelah 4000 km pun masih berat teman-teman. Ini hampir nggak ada bedanya sama ketika yang baru, sama kerasnya teman-teman gitu. Dan baliknya juga agak lama ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau kita ngegas dari jauh ya, terus pas mau ketemu lampu merah kita lepas tuh kayak masih agak nggak langsung turun gitu tali gasnya, berasanya di situ kayak gitu. Itu beberapa hal yang gua komplain ya teman-teman ya. Sisanya sih kalau masalah bodinya lebar, masalah akselerasi itu nggak ada masalah sih teman-teman, kayak gitu ya. Nah kelebihannya yang paling gue suka ya teman-teman, yang paling gue suka dari ini sampai gue jalan 4000 km nih teman-teman ya. Nah jadi yang pertama yang paling gue suka adalah staminanya teman-teman, staminanya. Pernah gue dapat objekan nih dari Jogja ke Cilacap teman-teman, itu bayarannya lumayan, jaraknya kurang lebih 160-an kilometer ya teman-teman. Dan itu lewat daerah pegunungan ya teman-teman. Kalau nggak salah nama daerahnya tuh Ajah. Itu gue bawa beban di belakang 100 kilo, sama gue sendiri 70 kilo. Jadi totalnya itu 170 kiloan. Nah itu nanjak ekstrim masih kuat teman-teman, walaupun dia pelan ya, hanya jalan sekitar 18 km per jam, tapi kuat teman-teman. Dan itu yang pertama ya, tenaganya kuat buat nanjak walaupun pelan. Yang kedua, staminanya ini kalau dibikin grafik ya teman-teman ya. Jadi setelah naik ini, jadi dia tuh setelah jalan jauh tuh nggak terus turun teman-teman, ini stabil aja gitu grafiknya tuh stabil terus. Jadi gue pikir ini motor gila banget gitu loh, staminanya tuh kuat banget gitu loh. Walaupun top speednya nggak ini ya, nggak wah ini. Cuma dia kalau kita panjer di 60, 70 itu berjam-jam ya stabil aja gitu. Suara mesin ya begitu-gitu aja, stabil aja. Panas mesin pun stabil kayak gitu. Itu yang paling gue suka ya teman-teman ya, stabil, staminanya tuh stabil, konstan gitu. Walaupun gue pakai beban berat dan nanjak ya teman-teman ya, nanjak itu setelah jalan kurang lebih 3 jam baru nanjak ya teman-teman ya. 2 jam lebih habis itu nanjak, bukan nanjak dulu baru jalan lurus, enggak, jalan lama setelah berjam-jam capek terus nanjak. Nah itu luar biasa tuh. Itu gue salut banget sama staminanya motor ini ya. Itu beberapa hal awal yang paling gue suka. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam segi kenyamanan ya teman-teman. Nah ini nyaman sekali teman-teman, nyaman sekali. Jadi posisi setangnya terutama ya teman-teman ya. Kalau masalah kaki sih gue jarang pakai ini, deck yang mereng ini gue jarang pakai. Cuma posisi setangnya ini
Dia ini posisinya di atas pusar teman-teman, di atas pusar. Jadi posisi tangan tuh nggak ini teman-teman, nggak apa ya, nggak nahan banget, relax gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini posisi tangan gue nih relax sekali teman-teman, relax sekali. Jadi buat jalan lama-lama, buat jalan jauh itu nggak pegel teman-teman, nggak pegel sama sekali, nggak pegel. Bahkan pantat pun juga enak sekali teman-teman, ini lebar sekali ya. Kalau ini kelebaran ini, lebarnya jok ini berasa manfaatnya ketika dipakai jalan jauh. Begitu juga dengan stangnya ini, itu kerasa manfaatnya ketika jalan jauh kayak gitu. Dan yang terakhir yang paling gue suka dari motor ini adalah iritnya luar biasa teman-teman, luar biasa. Gue pakai paling boros itu ya pas nanjak itu ya, pas nanjak bawa beban belakang gue 100 kilo itu dapat average ya, konsumsi bensin rata-rata itu dia 54 km saja, 54 km per liter saja teman-teman. Ini kalau posisi normal ya ini. Posisi normal dia biasanya gue dapat nih 59, 60, 61 itu jarang sih, 59 ke 60 sih seringnya kalau sendiri kayak gitu. Nah, tapi kemarin yang paling boros seboros yang pernah gue pakai ya itu doang. Pas nanjak di gunung ya kan, bawa beban 100 kilo, totalnya 170 kilo, dan dia kepake 54 km per liter teman-teman. Apakah itu boros? Menurut gue itu sangat-sangat irit teman-teman, sangat-sangat irit kayak gitu ya teman-teman ya. Ya udah, mungkin segini dulu yang bisa gue ceritain teman-teman ya, beberapa kelebihan yang gue suka sekali dengan motor ini yang gak gue temuin di motor lain. Karena gue udah pernah pakai Supra 110 dan Beat sono tuh, Beat itu gue udah pernah pakai, jadi ya gue bisa bandingin lah ya sedikit-sedikit. Dan masalah tenaga juga gue pernah pakai air-racking teman-teman, tuh gue punya air-racking juga. Jadi kalau masalah tenaga ya gue bisa sedikit banyak bisa gue compare lah teman-teman antara 4 motor ini kayak gitu. Jadi kalaupun gue bilang lemot atau mungkin bertenaga, itu ya perbandingannya ya 3 motor itu tadi teman-teman kayak gitu ya. Oke, gimana pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar, kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.